Pasal yang ke-17 adalah yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Yang keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya adalah pasal yang ke-18. Yang pertama adalah akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal yang ke-19, yang pertama, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Yang kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dan pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Yang ketiga adalah sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Selanjutnya pasal 20. Yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan gerakan organisasi gerakan pramuka terdiri atas yang A, gugus depan, dan yang B, kuartir. Selanjutnya adalah pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Yang selanjutnya pasal 22. Yang pertama, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Selanjutnya adalah pasal ke-23. Kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas yang A, kuartir ranting, yang B, kuartir cabang, C, kuartir daerah, dan yang terakhir adalah kuartir nasional. Selanjutnya adalah pasal ke-24. Gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal yang ke-25. Yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal yang ke-26. Yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal yang ke-27. Yang pertama, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dipilih oleh pengasuh organisasi gerakan pramuka yang berada di bawah secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Selanjutnya adalah pasal yang ke-28. Yang pertama, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi
gerakan pramuka di kecamatan. Yang kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang A, mempertanggungjawabkan organisasi, yang B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang C, penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya adalah pasal yang ke-29. Yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah cabang sebagai mana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang A, mempertanggungjawabkan organisasi, yang B, pemilihan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang C, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal yang ke-30 yang pertama adalah kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di provinsi. Yang ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Dan yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang A, pertanggungjawaban organisasi, yang B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang C, penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya adalah pasal yang ke-31. Yang pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Yang kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkungan nasional. Yang ketiga, lingkungan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 membentuk forum musyawarah tertinggi untuk yang A, pertanggungjawaban organisasi, yang B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, yang C, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang D, penetapan rencana kerja strategis organisasi.